أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Itu yang kamu bisa ya, bacaannya ya. Ya. Nah, sekarang coba tulis 2 ayat dari surat Al-Kafirun, itu ayat 1-2. Tulis tangan. Coba. Sudah, Pak. Sudah mana? Coba perlihatkan. Mantap. Kayak mantap. Ah, belum nampak. Coba di nampakkan itu. Ya sudah. Nampak, Pak. Ya, mestinya pakai spidol itu nampak ya. Cuma pakai pena saja. Cukuplah. Semester ini baru mengajar agama Islam. Iya, Pak. Nah, apa pokok-pokok materinya atau materi-materi pokok yang dibelajarkan di kelas 3 itu? Apa materi-materi atau materi-materi apa saja yang dibelajarkan di kelas 3 untuk pelajaran agama Islam ini? Oh, semester ini pertamanya tentang sholat, Pak. Yang kedua keteladanan nabi-nabi. 2 saja. Iya, Pak. Untuk video apa yang kamu kirimkan? Apa isinya? Materi apa itu? Materi tentang keteladanan Nabi Yusuf, Pak. Hmm. Itu dipelajari itu sebagai materi di kelas 3? Iya, Pak. Hmm. Ya, masa pendidikan agama Islam nggak mengutip ayat satupun. Itu ayat yang sesuai kan? Nah, lalu apa saja isi modulmu tuh? Capaian pembelajarannya, Pak.
Nah, Pertama, iya. Terus, Pertama, menentukan kompetensi awalnya, yaitu peserta didik menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dua, peserta didik menerapkan perilaku terpuji dari Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-harinya. Tiga, peserta didik menyimpulkan perilaku terpuji yang bisa diteladani dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua, profil pelajaran Pancasila dan pelajaran Rahmatul lil Alamin. Profilnya profil pelajaran Pancasila. Dari mana Pancasila itu? tahap-tahap pembuatan modul, Pak. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tiga, berakhlak mulia. Yang empat, sasaran prasarananya alat tulis, papan tulis, laptop untuk mengajar. Dua, speaker. Tiga, video pembelajaran yang akan eh, di, disajikan kepada siswa. Terus, Targetnya peserta didik, yaitu model pembelajarannya yang saya gunakan yaitu model PBL, problem based learning. wah hebat kamu itu. Pak iya, nah nanti dilihat nanti oleh Pak Mustizal. Terus apa lagi? Tujuan pembelajarannya di sini, Pak, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam tadi, memahami keteladanan dari kisah singkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dua, memahami perilaku dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tiga, mencontoh perilaku terpuji yang bisa diteladani dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik dan benar. Empat, menceritakan kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dengan percaya diri. Setelah menyampaikan materi, maka kita harus melakukan tujuan pembelajarannya. Dua, bertanya kepada siswa apakah sudah paham dengan materi tersebut. Ketiga, agar tidak pembelajaran berlangsung dengan monoton, dilakukan ice breaking. Yang keempat yaitu pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik di sini maksudnya yaitu pembagian kelompok dalam pembagian kelompok dalam kelas. Misalnya kelompoknya dibagi menjadi dua. Misalkan setelah melakukan pembagian kelompok, maka dari itu kita menayangkan video pembelajarannya. Setelah membagian kelompok tadi, kita menayangkan video pembelajaran yang akan kita ajarkan. Setelah melakukan menayangkan video pembelajarannya tadi, kita ambil kesimpulan dari kisah teladan Nabi Yusuf tadi. Nah, setelah kita melakukan mengambil kesimpulan dan kita bertanya kepada siswa bagaimana anak-anak pelajarannya ini apakah menarik atau tidak. Yang kelima yaitu menyerahkan LKPD membagikan tugas kelompok untuk menganalisis dari sifat keteladanan Nabi Yusuf tadi. Jika selesai siswa melakukan mengisikan LKPD tadi, siswa itu diharapkan dikumpulkan LKPD-nya ke depan dan guru akan menyimpulkan kembali isi dari keteladanan Nabi Yusuf tadi. Gitu, Pak. Iya, modulmu menarik belajar berkelompok ya. Kenapa enggak yang sederhana saja menantang, bisa menarik dan menantang. Ya, gunakan metode bermain peran. Yang lebih bagus itu, lebih dalam itu ya. Ya, Apa Pak. namanya? Pemahamannya itu ya. Kesadaran yang akan ditumbuhkan terhadap perilaku baik itu juga akan lama bertahan ketimbang cerita-cerita video-video apa itu. Ya, ada memang materi-materi yang bisa pas dibelajarkan untuk video, tetapi untuk materi yang lain tidak. Ya,
Jadi hati-hati betul itu menyusun itu. Ya, Anda kan belajar psikologi ya, teori-teori belajar itu. Mana yang pas untuk anak di usia itu ya, kelas 3. Silakan Pak Musnizal, lanjutkan. Tuh, lagi komplain, Pak. Oke ya, terima kasih Pak. Oke, Ibu Ice Yuliza ya, Yulizawati. Ya. Ya, tadi Pak Dr. Hasrinal sudah memberikan masukan ya yang sangat mendukung sekali untuk proses pembelajaran ya yang bisa Ibu gunakan ke depannya ya, Bu. Ya, Bu, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Nah, tadi saya dengar juga Ibu kan ngajar PAI ya, Ya, Pak. PAI dan TAPIS. Ya, tadi saya sempat mendengarkan bacaan ayat pendek Ibu ya. Ya saran saya ke depannya ya. Coba coba kuliah kuliah ayyuhal kafirun coba tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan ya panjang pendeknya Bu terus. La a'budu ma ta'budun. Terus Wala antum abiduna ma a'bud. wala antum abiduna ma a'bud. Ya, kan ada harokatnya itu ya. Jangan 6 harokat semua. Ya, itu 6 harokat semua yang Ibu baca itu. Coba lanjut. Wala ana abidum. Wala ana abidum. Ah, itu perhatikan Bu. Wala ana abidum ma bantum. Wala antum abiduna ma abud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, tapis ya Ibu ya. Ngajar tapis juga ya. Oke, perhatikan kalau kita ngajar tapis ini Bu, ya jangan sampai salah ya panjang pendeknya itu kan nanti yang namanya anak-anak itu kan mana tahu nanti mereka nggak belajar lagi ya, cuma belajar dengan Ibu Ice saja. Nah itu mereka akan membawa bacaan itu sampai dewasa nanti. Oke, jadi konsisten ketika mengajarkan ya Bu ya. Oke, itu masalah ayat pendek. Nah, em, saya juga sudah melihat video yang Ibu upload ya. Ibu itu ngajar tentang Nabi Yusuf ya. Nah, itu pakai modul kan? Ya, Pak. Nah, saya ingin Ibu jujur saja, modul itu dibuat oleh Ibu sendiri atau diambil punya teman atau punya orang lain. Buat sendiri, Pak. Nah, di sana kan Ibu sudah membuat itu modulnya itu, sudah Hmm. terperinci ya. Jadi Ibu mengajarkan pakai modul. Hmm. Apakah Ibu menerapkan modul tersebut? Iya, Pak. Satu, menentukan kompetensi awalnya tuh, Bu, Pak. Ya, coba Dua, dibaca. kompetensi awalnya itu peserta didik menjelaskan keteladanan dari kisah kisah singkat dari Nabi Yusuf. Oke, menjelaskan. Ya, lanjut. Nah, dua, peserta didik menerapkan perilaku terpuji dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, lanjut. Eh, pe- Tiga, peserta didik menyimpulkan perilaku terpuji yang bisa diteladani dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik dan benar. Empat, peserta didik menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf dengan percaya diri. Oke, dah. Terus, apalagi setelah itu?
Sudah itu profil pelajaran Pancasilanya, Pak. Ya, Ya, selanjutnya. selanjutnya sarana prasarananya. Lanjut. 2, target peserta didik. Lanjut. Tujuan pembelajarannya, kriteria tercapainya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, Lanjut. pertanyaan pematik, Oke, ini sama bertanya. Pendekatan yang Ibu pakai ketika ngajar itu apa? PBL, Pak. Nah, metode yang dipakai ketika Ibu ngajar itu apa? Ketika Ibu mengajarkan apa tadi? Kisah tauladan Nabi Yusuf kan? Ah, Ya, pakai metode apa? Atau pakai pendekatan apa? PBLK, PJBLK, PBL, Pak. PBL. Apa itu PBL? PBL yaitu proyek berbasis learning. PBL. P, proyek berbasis learning. Mana nih? Coba. PBL kan ada PBL, PJBL. Ya, Ibu pakai PBL. ya PBL. Project apa problem? Problem, Pak. Apa itu problem based? Problem berbasis learning. Pembagian kelompok, Pak. Pembagian kelompok. Mm-mm. Tapi ibu pengajar cuma memberikan kelompok seperti itu. Nah, tadi kan ibu menyampaikan bahwa anak didik ibu akan mengetahui tentang apa kisah tauladan Nabi Yusuf, kemudian mereka bisa mengaplikasikan kisah kisah teladan itu ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, Ya, ya. jadi intinya Bu ya, kalau dulu kan kita pakai RPP, sekarang Ibu masih pakai RPP, tidak ngajar enggak ya, pakai modul kan? Nah, intinya sama saja dengan RPP kan? Jadi setiap apa yang ada di modul tersebut ya kita ikuti, jangan sampai tidak diikuti apa yang di modul. Ini sudah ada di situ. Ibu sudah capek-capek bikin modul atau tidak diikuti kegiatan tersebut. Ya, saya mau bertanya lagi. Untuk penilaian, masalah penilaian, apa saja yang Ibu ketahui? Ada berapa macam penilaian? Ada penilaian keterampilan. Lagi, kognitif, afektif, psikomotor. Ya, Ya, ada afektif, afektif, kognitif, psikomotor. psikomotor. Nah, kemudian untuk mengakses ya atau mengasesmen, Ibu menggunakan asesmen apa? Penilaian keterampilan, Pak. Penilaian rubrik. Penilaian rubrik. Apa itu penilaian rubrik? Penilaian kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik sebagai rubrik penilaian peserta didik menceritakan kembali kisah teladan Nabi Yusuf. Itu ada rubriknya ya. Kalau ini kan ada asesmen summatif, formatif, itu apa? Pernah Ibu dengar nggak? Asesmen sumatif. Penilaian dilakukan pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif, Pak. Apa? Contohnya? Mengevaluasi pembelajarannya, Pak. Menanyakan kembali apa yang didapat dari peserta didik itu, Pak. Oke, nanti cari tahu ya Bu ya. Karena kan kita pendidik. Iya, Pak. Lagi di bidang pedagogik itu harus kita kuasai ya Bu ya. Bu, jangan ini nervous, santai aja. Ya, saya kembalikan ke Pak Dr. Hasrinal. Oke, baik. Mana Ibu? Ici tadi. Ya, Pak. Nah, itu ya. Jadi apa namanya?
Anda harus mencatat hal-hal penting yang dikoreksi ya melalui ujian kompre ini untuk kemudian segera lakukan perbaikan-perbaikan ya. Iya, Pak. Jadi tidak hanya belajar saja yang dievaluasi, yang dieses itu, tetapi kinerja kita juga mesti dilakukan penyesuaian ketika ditemukan hal-hal yang masih belum bersesuaian ya dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya. Bukan berarti kita ini bodoh, bukan ya, tapi kita juga selalu dalam tahapan pembelajaran. Ya demikian, cukup ya Ibu Ice. Nah, Iya, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Dari Zoom ya. Ya.